Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai doa sili kita kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunannya agar wabah corona ini segera berakhir dengan kuasa Tuhan. Marilah saudara kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 28 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-21, Ofisi Pekan Pertama, Peringatan Wajib Santo Agustinus. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Kristus, Raja para gembala umat. Mada. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana,
yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga Bapa. Ia selalu sungguh berusaha untuk membantu, membimbing sesama, giat mengabdi dengan tulus hati Allah sejati. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, dihantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Mazmur 20. Karena kuasa-Mu ya Tuhan Raja bergembira, atas penyelamatanmu ia bersuka cita. Keinginan hatinya telah Kau penuhi, permintaan doanya tidak Kau tolak. Sejak dahulu Kau kurniai dia berkat berlimpah. Di atas kepalanya Kau taruh mahkota emas murni. Hidup dimintanya Kau beri kepadanya, umur panjang untuk selamanya. Besarlah kemuliaannya berkat pertolongan-Mu. Keagungan dan semarak Kau anugerahkan kepadanya. Kau jadikan dia berkat untuk selamanya. Seri wajah-Mu membahagiakan dia. Sungguh Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia Allah yang maha tinggi ia tidak goyah. Bangkitlah ya Tuhan dan nyatakanlah kuasa-Mu. Kami akan bernyanyi dan bermada atas keperkasaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaknya menjadi yang terakhir dan melayani semua orang. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Mazmur 91. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan, memuji nama-Mu Allah yang maha tinggi, mewartakan kasih-Mu pagi hari, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempung. Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya. Orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau, ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila para pemimpin gembala datang, kamu akan memperoleh mahkota mulia yang tak dapat layu. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Sebab para musuhmu akan binasa, para penjahat kau cerai-beraikan. Tetapi aku kau jadikan kuat seperti banteng, dan kau urapi dengan minyak yang harum mewangi.
Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, dan tetap subur dan segar. Mereka mewartakan betapa adilah Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 1 sampai 20. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia
dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari AS atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-145. Simeon menyerahkan Yesus pada ibunya. Dia hanya menderita waktu mendampingi Yesus untuk sementara waktu. Akan tetapi kita jauh lebih bahagia daripada Simeon. Kita bisa saja berada bersamanya selalu jika kita mau. Dalam komuni kudus, Dia datang tidak hanya berada di telapak tangan kita, tetapi masuk ke dalam hati kita. 146. Bagi siapapun yang mencari sesuatu hanya untuk menyenangkan Allah semata dan demi keselamatan jiwanya, segala kebutuhannya tak akan pernah berkekurangan. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi.
Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan cahaya kebenaran, baharuilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.